Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Dengan saya sendiri Christina Sofi, yang kedua ada Ferima Armalena, ketiga ada Inggil Budi Utami, dan yang keempat ada Firsa Okta. Materi yang pertama akan dijelaskan dengan saudara Ferima. Baik, saya akan menjelaskan satu lingkungan dan organisasi bisnis. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai kumpulan orang-orang yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian dari lingkungan, rukun tetangga, RT, rukun warga, RW, hingga lingkungan yang lebih besar lagi. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar organisasi. Lingkungan internal organisasi. Yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan memengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan hingga nadi-nadinya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah para pemilik organisasi atau owner, para pengelola organisasi, board of manager of director, para staf, anggota, atau para pekerja, employees, serta lingkungan fisik organisasi, physical work environment. Pemilik organisasi, owner. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya, dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Dalam organisasi perusahaan, para pemilik organisasi misalnya adalah para pemegang saham, anggota koperasi, atau juga individu jika perusahaan tersebut bersifat individu dari segi kepemilikannya. Tujuan organisasi, tujuan yang hendak dicapai oleh para pemilik ini merupakan salah satu sumber pertimbangan dari para pengelola organisasi ketika mereka menjalankan kegiatan organisasi. Tim manajemen, board of manager of director. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Orang-orang ini bekerja secara profesional berdasarkan tugasnya masing-masing dan dalam periode tertentu harus melaporkan setiap kegiatannya kepada para pemilik perusahaan. Para anggota pekerja, employees. Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia atau SDM yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Tujuan organisasi yang ingin dicapai sangat ideal, perencanaan yang disusun juga sangat baik, namun tanpa peran serta para anggota atau para pekerja ini, tujuan ideal organisasi sangat mustahil untuk dapat direalisasikan. Lingkungan fisik organisasi, physical works environment, pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagaimana telah diterangkan, organisasi memiliki sumber-sumber daya yang tidak hanya orang-orang tetapi juga
sumber daya uang finansial, resources, sumber daya alam, natural resources, maupun sumber daya informasi, informational resources. Keseluruhan ini karena sifatnya dapat dikategorikan sebagai lingkungan fisik dari organisasi, perusahaan, bangunan, uang, peralatan, barang persediaan, dan lain sebagainya, merupakan lingkungan di mana setiap orang-orang, organisasi, perusahaan berinteraksi memanfaatkannya untuk dapat digunakannya. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Christina Sofi. Terima kasih Saudara Felima. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang lingkungan eksternal organisasi. Dalam kegiatan operasional perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan adalah terdiri dari pelanggan atau customer, pesaing atau kompetitor, pemasok atau supplier, dan partner strategis atau strategis partner. Lingkungan makro terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Lingkungan lokal dapat berupa para pembuat peraturan atau regulators, pemerintah atau government, masyarakat luas pada umumnya atau society. Adapun lingkungan internasional dapat berupa peraturan internasional atau international law, pasar keuangan internasional atau juga disebut internasional finansial. Lingkungan mikro perusahaan dibagi menjadi 7. Yang pertama ada pelanggan atau customer, kedua ada pesaing atau kompetitor, ketiga pemasok atau supplier, keempat partner strategis atau strategis partner. Yang kelima ada regulator, keenam ada pemerintah atau government. Yang ketujuh ada masyarakat umum atau society. Yang pertama ada pelanggan atau disebut juga dengan customer, adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Para pelanggan adalah salah satu alasan mengapa sebuah organisasi bisnis berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya. Pada dasarnya, organisasi menjalankan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Organisasi perlu memahami karakteristik sifat setiap para pelanggan, baik pelanggan individu sangat berbeda dengan para pelanggan institusi misalnya. Yang kedua ada pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Maka pesaing merupakan tantangan atau sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Dengan kenyataan ini, maka organisasi bisnis juga perlu memahami pesaingnya. Apa yang ditawarkan pesaing terhadap pelanggan pada tingkat harga, kelebihan apa yang dimiliki pelanggan dibandingkan dengan kita menjadi sesuatu yang harus dipahami oleh organisasi bisnis. Positifnya, kehadiran pesaing akan mendorong organisasi bisnis lebih memperbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu sehingga dapat diterima dan menarik minat para pelanggannya. Yang ketiga, ada pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Ketergantungan ini tidak saja dilihat dari sisi bahan bakunya, tetapi juga dari harga yang ditawarkannya. Jika harga bahan baku yang ditawarkan lebih mahal, maka hal tersebut akan berpengaruh dalam jumlah biaya produksi yang menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga yang ditawarkan kepada para pelanggan cenderung akan lebih mahal. Hal ini akan mengakibatkan kerugian. Yang keempat, ada partner strategis atau strategis partner. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam istilah biologi dikenal dengan simbolisme mutualisme yang kurang lebih artinya kerjasama yang saling menguntungkan. Contohnya antara perusahaan makanan siap saji yaitu McD dengan perusahaan mainan yaitu Disney.
McD perlu untuk menjual makanan dan perusahaan Disney juga perlu menjual dan memperkenalkan produknya. McD bisa menjual makanan dengan memberikan daya tarik berupa hadiah mainan anak-anak dari perusahaan Disney. Maka dengan cara ini, Disney merupakan partner strategis dari makanan siap saji yaitu McD. Yang kelima ada regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Regulator dapat berasal dari pemerintah maupun institusi atau lembaga yang disepakati untuk dibentuk tujuan sebagaimana yang dijelaskan. Regulator perlu dipahami oleh setiap organisasi bisnis secara langsung dan tidak langsung yang ditetapkan oleh regulator akan mempengaruhi kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang keenam ada pemerintah atau government. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Perusahaan perlu memahami peluang yang dapat diambil dari pemerintah dalam berbagai hal. Contohnya saja, menaikkan tarif listrik dan bahan baku minyak. Maka perusahaan akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Yang ketujuh, ada masyarakat umum atau society. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebutkan di atas tadi. Masyarakat umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Masyarakat umum yang kedua adalah perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan yang terpengaruh atas apa yang dilakukan, tetapi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam situasi di masa yang akan datang. Bisa jadi kelompok masyarakat ini menjadi sasaran peluas pasar. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional adalah lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan. Terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional yang transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Lingkungan ini dapat menjadi peluang karena negara lain dapat dijadikan lokasi guna peluasan pasar atau perluasan jumlah pelanggan di luar negara. Peluang lain juga bisa diperoleh jika kita memerlukan pasokan bahan baku dari negara lain yang mungkin harganya lebih murah dari barang lokal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan Saudara Inggil. Adapun berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Contohnya, Indonesia menjual kopi ke Malaysia. Impor adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Contohnya, Indonesia membeli mobil dari Italia. Lisensi. Lisensi merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Yang ketiga, partner strategis. Partner strategis merupakan salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, perusahaan-perusahaan makanan siap saji seperti McDonald, KFC, AW, dan lain sebagainya biasanya melakukan kerjasama bentuk ini, yaitu antara perusahaan aslinya di luar negeri dengan perusahaan lokal yang ditunjuk menjalankan bisnis ini di negara lain. Yang keempat, investasi langsung. Investasi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Contohnya, pembelian saham PT Indosat oleh perusahaan telekomunikasi Singapura, pendirian perusahaan Freeport di Papua, Exxon di Nanggore Aceh Darussalam,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada faktor-faktor dalam bisnis internasional. Yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Ada dua jenis kontrol perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh sebuah negara, yaitu kuota dan tarif. Kuota merupakan pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional, apakah ekspor maupun impor. Tarif merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun diimpor. Yang kedua, komunitas ekonomi internasional. Komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional atau trade barrier di antara negara-negara anggota dalam kelompok tersebut. Contohnya, Komunitas Kesatuan Eropa atau European Union, North America Free Trade Agreement atau NAFTA, Asia Pacific Free Trade Agreement atau AFTA. Yang ketiga, perbedaan budaya antar negara. Perusahaan perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda, terutama lingkungan internasional, agar dapat lebih jauh memahami apa yang sebenarnya dianut oleh masyarakat setempat di mana perusahaan berinteraksi dan bagaimana cara beradaptasi dengannya. Sebagai contoh, warna hijau di negara muslim banyak digunakan, tetapi di sebagian negara lain dapat berarti kematian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firsa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tetapi juga sangat memengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan apa yang dirasakan, diyakini, dan dijalani oleh sebuah perusahaan. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Namun, pada intinya, apa yang dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan yang dapat mereka raih. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Berdasarkan catatan teoretis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi dari sejak organisasi tersebut terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Apa yang dirasakan, dialami oleh setiap perusahaan dari mulai mereka membangun bisnisnya hingga kesuksesannya, bahkan juga tidak terkecuali kegagalan yang dialaminya dalam membangun sebuah budaya organisasi. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan bisa disebabkan karena adanya konsep bisnis yang tepat, pendekatan manajemen yang baik, dan lain-lain. Sebaliknya, kegagalan disebabkan oleh ketidaktepatan konsep bisnis yang dijalankan, pendekatan manajemen yang buruk, dan lain-lain. Pada dasarnya, di fase-fase kesuksesan dan kegagalan ini menentukan bagaimana budaya organisasi terbentuk dan diyakini kemudian oleh organisasi tersebut menjadi konsep norma dan nilai yang akan dianut. Manajemen bagi budaya organisasi. Bagaimana manajemen semestinya bertindak berdasarkan budaya organisasi yang dianut dan dijalani, yang pada dasarnya budaya organisasi ini jelas dari kepentingannya, namun tak mudah untuk diidentifikasi karena cenderung tak berwujud. Pada dasarnya, para manajer perlu memahami budaya organisasi apa yang dianut ini, diyakini oleh lingkungan saat ini, dan kemudian perlu memiliki keyakinan untuk mempertahankan dan atau mengubah budaya tersebut sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tidak semua budaya harus dipertahankan. Ada kalanya budaya organisasi justru harus diubah.
Tetapi seorang manajer perlu memahami benar budaya organisasi mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diubah. Oleh karena itu, kemampuan para manajer untuk memahami skenario budaya dan lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan. Demikian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.